ini usia 3 bulan akan kita buktikan apakah beratnya cukup lumayan. Oke, nah, berapa Mas? Oke, nah, sudah cukup turunkan dulu. Nah, ini salah satu contoh usia 3 bulan jenis Texel ya. Kalau bicara grade, kalau di kandang kami ini termasuk grade A, artinya spek layak digunakan untuk bibit unggul yang nantinya untuk dibreeding lagi, tidak untuk dipotong. Ya tadi 33,8. Nah, usia 3 bulan berat sudah tembus 33,8, itu sudah merupakan yang luar biasa. Artinya itu salah satu bukti bahwasanya genetik kombinasi dengan pakan dan perawatan bagus hasilnya bisa maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gaper Channel, kebanggaan kita semua. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Pada kali ini saya ingin menjelaskan lagi, sebenarnya sudah berulang kali saya jelaskan, tetapi banyak sekali pertanyaan yang masih masuk menanyakan mengenai tips atau rahasia atau faktor apa saja yang dibutuhkan untuk mencetak domba-domba jumbo. Nah, kalau kita bicara domba jumbo pasti erat hubungannya dengan postur ya, erat hubungannya dengan postur. Nah, akan saya jelaskan apa-apa yang mempengaruhi sebuah atau seekor domba itu menjadi besar. Ya, tentunya kalau di kami di Barokah Farm, pengalaman kami adalah ada 3 faktor yang berpengaruh ya, terhadap pertumbuhan atau perkembangan domba maupun kambing, sebenarnya sama aja ya. Jadi faktor yang pertama adalah tentunya faktor genetik ya. Kita tidak bisa lepas dari genetik kalau kita bicara jumbo atau postur lah. Jadi sebuah genetika itu tidak bisa kita lepaskan dengan hubungannya postur besar. Nah, ambil contoh aja akhir-akhir ini tren di domba ya, tren di domba, kita bicara domba adalah munculnya fenomena domba dorper maupun domba awasi ya. Nah, ini yang saya bahas lebih jauh tentang fenomena domba dorper. Memang domba dorper itu sendiri banyak dikembangkan dari Australia, dan kita pun banyak yang mengambil dari Australia untuk dijadikan indukan di sini ya. Kenapa kita bicara domba dorper? Itu karena domba dorper memang identik dengan domba pedaging, karena daya tahannya bagus, adaptasinya bagus, makannya rakus, dan otomatis ADG-nya tinggi. Bobot maksimal bisa sampai 135 yang kalau di kandang kami. Kalau di Australia mungkin bisa lebih, atau di kandang rekan-rekannya lainnya mungkin bisa lebih ya. Artinya genetik dorper itu memang identik dengan domba pedaging. Bisa kita asumsikan genetik yang bagus untuk pedaging ya, sehingga kalau kita ingin mencetak domba-domba yang jumbo, kita harus kembali ke genetik yang bagus. Kita harus memilih genetik yang bagus ya. Genetik yang bagus bisa kita ambil contoh, salah satunya adalah dorper. Dan nanti akan kita buktikan di turunan-turunan dorper yang mana genetiknya masih bagus, ADG-nya masih bagus, nanti akan kita buktikan ya. Itu yang akan berpengaruh yang pertama. Kita bicara genetik. Yang kedua adalah kita bicara pengaruh tentang pola pakan ya. Jadi untuk mencetak jumbo tidak cukup hanya mengandalkan genetik bagus. Genetik bagus pun kalau pakan tidak bagus ya sama aja bohong ya. Artinya kita sudah ambil dorper mahal-mahal, kita silangkan dengan lokal, maunya dengan mencetak turunan bagus, ADG bagus, tetapi pakan kita tidak bagus, artinya keseimbangan komposisi, kebutuhan nutrisi tidak kita perhatikan, ya sama aja bohong. Nanti anak-anak ya tidak akan bisa menjadi besar, sehingga pola pakan itu juga sangat berpengaruh ya. Kalau di sini memang pola pakan kami mengadopsi 2 kali pemberian pakan
yaitu pagi hari dan sore hari, ya. Tetapi dengan komposisi yang berimbang, ya. Pagi hari kami berikan pakan kering yang berupa complete feed. Sore hari kami berikan pakan yang berupa full hijauan, ya. Dengan komposisi yang sudah kami hitung, dengan kebutuhan protein, kebutuhan karbohidrat yang kami hitung tentunya. Dan tidak semua dipukul rata sama, jadi ada masing-masing usia dengan kebutuhan PK yang berbeda pula. Ya, kira-kira seperti itu. Itu untuk faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor perawatan. Nah, faktor perawatan itu apa? Faktor perawatan itu ya berupa perawatan kandang, perawatan domba itu sendiri di saat sakit maupun di saat sehat. Jadi perawatan itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Nah, sehingga genetik sudah bagus, pakan bagus. Faktor yang ketiga adalah perawatan, ya. Sehingga kita harus tetap memperhatikan perawatan yang bagus, yang mana nanti perawatannya bagus itu akan bisa menopang kesehatan si domba sehingga dia akan cepat besar. Nah, perawatan itu ya kita kembalikan ke masing-masing kandang, punya strategi sendiri-sendiri. Tetapi kalau di kami perawatan adalah kuncinya adalah perawatan di saat sakit dan perawatan di saat sehat. Jadi terkadang kita lengah perawatan di saat sehat. Kalau sakit tentunya pasti akan diobati. Tetapi kalau perawatan di saat sehat terkadang kita lalai, kita lupa bahwasanya domba sehat pun perlu vitamin, perlu disuntik obat cacing atau perlu perawatan berkala. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, menginjak ke teknis hari ini, nanti saya di belakang sudah dibantu sama tim kami. Nah, nanti akan kami kenalkan. Jadi hari ini tim kami akan menunjukkan penimbangan bobot, pemberian pakan dan perawatan domba dikala sehat, ya. Oke, langsung aja kita perkenalkan dengan tim yang akan membantu kami pada hari ini. Monggo perkenalkan. Oke, sebelumnya kenalkan kami dari kampus Polbangtan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, kampus Magelang, jurusan peternakan. Dan perkenalkan, saya Nova Asrul Salsadava, asal dari Kendal. Perkenalkan, nama saya Gunawan, asal dari Magelang. Nama saya Imam Suryadi dari Magelang. Perkenalkan, nama saya Muktiyati Rahmawati dari Magelang. Saya Dewi Safitri Safaatin dari Magelang. Oke, itu tadi ya perkenalan singkat. Nanti tim ini akan membantu saya untuk melakukan penimbangan dan penyuntikan. Akan saya bagi. Jadi yang cowok silakan naik ke kandang untuk melakukan penimbangan. Yang cewek persiapan untuk melakukan penyuntikan ya. Oke, silakan. Ayo langsung. Nah, para sobat gaper ya, di depan ini adalah contoh cempe yang usia 3 sampai 5 bulan. Nanti akan saya beri contoh untuk yang usia 3 bulan dulu ya. Yang usia 3 bulan Mas, yang Texel. Yang ya ini depan Hamen. Bukan, depannya lagi. Depan. Kanan lagi ya, betul. Nah, ini akan saya ambil contoh. Ini usia 3 bulan jenis Texel. Nah, ini kita bicara Texel ya. Texel memang termasuk salah satu domba potong yang sudah lama di Indonesia, walaupun dulu awalnya sudah dari luar. Ini termasuk genetik unggul ya. Yang mana akhir-akhir ini banyak dilakukan cross ya antara pejantan Dorper dengan betina Texel, itu pun hasilnya luar biasa. Tetapi ini adalah contoh pejantan Texel dengan betina Texel usia 3 bulan. Menurut saya ini yang kalau kategori grade grade A ini salah apa? Menekan, nggak disilang no. Kan akhirnya lega. Nah, kan disilang di situ. Nah, oke, nah. Ini usia 3 bulan akan kita buktikan apakah beratnya cukup lumayan. Oke, nah berapa Mas? Oke, nah sudah cukup, turunkan dulu. Nah, ini salah satu contoh usia 3 bulan jenis Texel ya. Kalau bicara grade, kalau di kandang kami ini termasuk grade A, artinya spek layak digunakan untuk bibit unggul yang nantinya untuk dibreeding lagi, tidak untuk dipotong. Ya, tadi
33,8. Nah, usia 3 bulan berat sudah tembus 33,8, itu sudah merupakan yang luar biasa. Artinya itu salah satu bukti bahwasanya genetik kombinasi dengan pakan dan perawatan bagus hasilnya bisa maksimal. Ya, itu kategori tekstil grade A kalau di tempat kami. Tentunya harga jual akan berbeda karena tidak untuk dipotong. Oke, sekarang ambil yang usia 5 bulan, Mas. Dorper. Yang besar tadi. Nah, ini selanjutnya adalah saya ambil contoh Dorper F1 ya. Dorper F1 usia 5 bulan, nanti kita lihat berapa beratnya ya. Ini pejantannya kita pakai yang impor dari Australia tentunya. Betina saya pakai Texel. Nah, ini munculnya F1 Dorper. Coba kita lihat bobotnya usia 5 bulan. Menurut saya sudah lumayan bulat ini. Nah, ini disilang di bawah. Oke, sip. Nah, kita lihat bobotnya. Setelah itu nanti akan kita mencoba kita hitung ADG-nya. Oke. Nah, ini. Sip. Nah. Pas, oke, sip. Sudah cukup. Nah. Berapa, Mas? 49,2. Oke, ya. Sudah. Nah. Itu tadi ya, usia 5 bulan, beratnya 49,2 ya. Nah, betul. 49,2. Nah, artinya lagi-lagi kita membuktikan bahwasanya genetik Dorper yang notabene genetik unggul 2 potong dikombinasi dengan pakan bagus dan perawatan bagus, usia 5 bulan berat sudah bisa 49,2 kilo. Sudah lumayan bagus. Artinya kalau di sini kategori Dorper F1 untuk grade A. Yang mana nanti sebaiknya untuk kita kembangkan lagi, bukan untuk kita potong. Nah, ya, seperti itu. Jadi kalau kita sekilas dengan usia semisal kita ambil tadi ya, yang 3 bulan berat 33 kilo dengan berat lahir 3 kilo, berarti kenaikan bulanan atau ADG bulanannya lah, kita bicara bukan harian ya, ADG bulanannya berarti bisa sampai 10 kilo. Tetapi tentunya harus dengan 3 hal tadi, kita perhatikan genetiknya, kita perhatikan pakannya, dan kita perhatikan perawatannya. Nah, seperti itu ya kira-kira. Jadi itu yang tadi contohnya. Sekarang saya tunjukkan untuk perawatan domba saat sehat. Ini akan dilakukan penyuntikan. Mari Mbak, dibawa ke sini Mbak. Nah, ke sini ya, ambil vitamin. Nah, ini ya perawatan di saat sehat ini yang kadang-kala kita lalai. Nah, ini oke, cukup itu dulu. Mari berdiri Mbak, tunjukkan. Nah, ini mereknya terserah. Kalau saya lebih senang pakai vitamin B kompleks ini ya. Merek terserah. Nah, ini kita lakukan penyuntikan vitamin rutin 1 bulan sekali ya. Jadi kondisi sehat, jangan lupa bahwasanya ternak kita tetap membutuhkan asupan vitamin ya. Silakan nanti ini akan dilakukan penyuntikan. Untuk nanti kita ambil contoh untuk domba, ini nanti di Dorper itu walaupun sehat tetap kami lakukan penyuntikan, dosisnya dikasih yang 2 cc aja Mbak ya. 2 cc. Yang 2 cc. Nah. Oke, nah. Jadi yang perlu kita perhatikan, suntik vitamin kami lakukan rutin 1 bulan sekali. Dan untuk obat cacing kami lakukan rutin per 3 bulan. Kecuali untuk indukan hamil memang tidak kami berikan obat cacing yang injeksi, tapi obat cacing yang oral. Tapi kalau yang lain-lain kami lakukan penyuntikan untuk vitamin dan obat cacing. Mau Mbak? Oke. Siap dipegang. Nah, ini kita lakukan untuk penyuntikan vitamin itu di dalam daging. Biasanya kami pilih di kaki yang memang lebih minim resikonya. Nah, 2 cc ya untuk berat dewasa, artinya sudah di atas 50 kilo ini kami berikan 2 cc. Nah, oke, cukup seperti itu. Dan nanti untuk yang
suntikan yang kedua biasanya kami berikan suntikan untuk yang obat cacing ya, obat cacing. Nanti mungkin bisa dicontohkan juga untuk penyuntikan obat cacing ya. Mungkin kan ada yang belum tahu cara penyuntikan obat cacing, monggo disiapkan. Nah, mari Mas, mungkin bisa dibantu penyuntikan obat cacing. Jadi kalau kita tadi sudah bicara genetik, yang kedua adalah bicara perawatan di kala sehat. Yang paling penting adalah rutin suntik obat cacing sama vitamin ya. Obat cacing nanti kami lakukan penyuntikan di bawah kulit ya. Jadi ambil contoh. Enggak apa-apa, mana nggak ada. Oke, masih diambilkan. Oke. Ini aja nggak apa-apa, dibuat contoh aja. Ini aja, walaupun nggak ada. Terus ya ini obat cacing terserah nanti mereknya ya. Kita ambil contoh aja nanti dilakukan penyuntikan di bawah kulit ya. Terus dipraktekkan aja untuk penyuntikan. Terus nggak usah. Jadi kita lakukan penyuntikan di bawah kulit. Coba Mas tunjukkan. Nah, coba dibantu pegang. Nah, untuk obat cacing kita lakukan rutin per 3 bulan ya. Dilakukan penyuntikan di bawah kulit. Nah, seperti itu, ditarik dulu. Pastikan nanti suntiknya di posisi yang berongga di sebelah sini tanpa mengenai daging. Nah, seperti itu. Oke, wis. Sip, suntikan aja. Dibuat contoh aja. Nah, oke, dimasukkan obatnya. Nah, oke. Dilakukan seperti itu ya. Nah, sudah cukup. Nah, jadi yang rutin dilakukan adalah penyuntikan obat cacing dan vitamin. Kami ulangi, kalau vitamin 1 bulan sekali, kalau obat cacing 3 bulan sekali. Ya, nah, seperti itu. Jadi genetik sudah, perawatan suntik sudah. Sekarang saya tunjukkan untuk pemberian pakan. Mas pemberian pakan tadinya. Nah, ya. Nah ini. Nah, tuangkan. Oke. Nah, pemberian pakan ini memang saya pakai produk saya sendiri ya, BFK Superfit. Kami memproduksi konsentrasi sendiri dengan tentunya PK yang sudah kami hitung, kami sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti Mas, silakan. Nah, tuangkan aja. Ayo mari. Nah. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau untuk pakan yang perlu diperhatikan adalah pakan itu harus terpenuhi jumlahnya, terpenuhi komposisinya atau kebutuhan gizinya, dan terpenuhi palatabilitasnya atau tingkat daya cernanya atau kesukaannya. Gitu. Jadi kita pastikan hati-hati bagi rekan-rekan semua, jangan biasanya terkecoh dengan pakan dengan PK tinggi tetapi palatabilitasnya jelek, atau sebaliknya terpengaruh dengan pakan murah tetapi ternyata PK-nya rendah sehingga tidak maksimal. Jadi bisa dilihat ini ya, ini contoh sangat lahap sekali, berarti ini palatabilitasnya cukup lumayan tinggi, lumayan bagus. Oke, kira-kira seperti itu. Monggo nanti kesini lagi ya. Nah, jadi itu tadi ya rangkaian mulai dari apa-apa yang menjadi faktor kunci sebuah ternak itu menjadi besar: genetik, pakan, dan perawatan. Ya, sudah kami buktikan, sudah kami beri contoh, dilakukan penimbangan, hasilnya seperti itu tadi. Nah, dari saya cukup sekian, dan bagi rekan-rekan yang penasaran pakannya seperti apa, perawatannya seperti apa, atau genetik yang bagus itu seperti apa, silakan nanti bisa gabung dengan BFK. Ada program magang dan workshop ya. Program magang kami buka setiap bulan rutin. Workshop kami bekerja sama dengan Edu Ternak dan Gaper Channel melakukan workshop setiap bulan dengan praktisi-praktisi yang ahli di bidangnya. Silakan nanti akan kita buka di bulan November tanggal 5 sampai tanggal 6 di BFK Farm ya, atau di kandang kami di Kediri. Oke, dari saya terima kasih. Pastikan Anda menjadi salah satu peserta workshop di kandang kami, dan jangan lupa like, subscribe, komen untuk kemajuan peternakan kami dan Gaper Channel dan
peternakan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih, apabila ada kurang lebihnya saya dan tim mohon maaf, dan semoga konten kami bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.